Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Anda kembali menyaksikan Election Update, pemirsa. Setelah sempat menjadi kontroversi, Komisi Pemilihan Umum akhirnya merevisi PKPU nomor 10 tahun 2020 pasal 63 yang membolehkan kampanye dengan kegiatan-kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan massa. Kini memasuki masa kampanye terbuka pemilihan serentak 2020 di tengah masa pandemi. KPU telah mengubah metode kampanye dan melarang adanya kegiatan dengan kerumunan. Kontroversi PKPU yang mengizinkan kampanye terbuka pilkada serentak di tengah masa pandemi kini selesai. Pasca rapat dengar pendapat dengan Komisi 2 DPR RI dan Bawaslu, KPU mengubah metode kampanye yang berpotensi menjadi tempat penyebaran COVID-19 seperti diantaranya adalah konser musik. Pada intinya ada beberapa item yang dilakukan perubahan, misalkan metode kampanye yang itu potensial terjadi penumpukan massa, kerumunan yang potensial menularkan COVID itu dilarang digunakan untuk kepentingan Pilkada 2020 ini. Termasuk kegiatan-kegiatan lain seperti konser musik, arak-arakan, sepeda santai, jalan santai. Ketentuan itu berdasarkan pasal 88C Peraturan KPU PKPU nomor 13 tahun 2020 tentang perubahan kedua atas PKPU nomor 6 tahun 2020 tentang pelaksanaan pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota serentak lanjutan dalam kondisi bencana non-alam coronavirus disease COVID-19. PKPU ini dengan segera sudah diundangkan berdasarkan pada kondisi penyebaran COVID-19 yang semakin meluas sehingga perlu melakukan perubahan ketentuan kampanye. Kini KPU RI resmi melarang kegiatan kampanye yang dapat menimbulkan kerumunan massa dan selanjutnya pasangan calon hanya diperbolehkan mensosialisasikan janji kampanye melalui media daring dan media sosial. Bagi yang melanggar ketentuan tersebut, KPU pun mengatur sanksi penghentian atau pembubaran kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, KPU RI resmi melarang konser dan berbagai kegiatan lain yang berpotensi terjadinya perkumpulan massa selama masa kampanye dalam pilkada serentak yang berlangsung di tengah pandemi COVID-19. Lalu seperti apa bentuk pengawasan dan sanksi yang akan diterapkan? Kita akan membahasnya bersama Komisioner KPU RI Firian Aziz. Selamat sore Pak Firian. Selamat sore Mbak Naila. Ya, Pak Firian, dengan adanya PKPU yang sudah diundangkan ini, lalu bagaimana dengan penerapannya? Apakah ada perjanjian seperti deklarasi atau fakta integritas, Pak? Itu menjadi hal yang sudah lazim dalam persiapan sebelum kampanye, deklarasi kampanye damai, dan kemudian ditambah lagi pada saat ini dengan fakta integritas. Yang substansinya adalah tidak menghadirkan kerumunan dalam kegiatan kampanye, sampai dengan pemungutan dan penghitungan suara, Mbak. Lalu bentuk pengawasannya nanti akan seperti apa, Pak Firian? Dengan peniadaan kegiatan yang berpotensi membuat kerumunan massa, bukan berarti tidak ada kegiatan kampanye secara luring. Kampanye secara luring tetap dimungkinkan. Di dalam ketentuan KPU ada sejumlah kegiatan paling tidak 6, mulai dari pertemuan terbatas, kemudian pertemuan tatap muka dialog, kemudian juga ada debat, penyebaran bahan kampanye, pemasangan alat peraga kampanye, itu hal yang sudah berjalan selama ini. Namun kegiatan-kegiatan yang berpotensi menghadirkan kerumunan dan kita melihat dengan realitas tanggal 4 sampai tanggal 6, kita perketat. Jadi kegiatan rapat umum, konser musik, itu semua dilarang. Demikian, Mbak. Kemudian sebagai substitusinya, selain kegiatan tadi yang bentuknya terbatas, dimungkinkan kegiatan kampanye melalui media sosial dan media daring. KPU juga menambah instrumen iklan kampanye yang sebelumnya hanya pada media massa dan media elektronik, dimungkinkan dilakukan melalui media daring dan media sosial. Baik, Pak Firian, jika ada yang melanggar, apa sanksi yang akan dikenakan? Sanksinya tegas ya, diatur di bab
mengenai larangan dan sanksi, pasal 88 sangat tergantung dari pelanggarannya. Yang terkait dengan kerumunan, pertama akan diberikan peringatan tertulis. Kemudian terkait dengan kerumunan, apabila peringatan tertulis masih tidak diindahkan, dilakukan pembubaran. Itu oleh rekan-rekan kami Bawaslu yang akan melaksanakannya. Baik, Komisioner KPU RI, Firian Aziz, terima kasih sudah bergabung bersama kami, Pak Firian, di Election Update kali ini. Pemirsa tetaplah bersama kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya untuk Anda.